selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel saya. Saya sebenarnya bingung mau ngapain di channel ini karena ini take pertama dan ini saya buat sendiri. Jadi biasanya karena saya sama teman, sekarang sendiri jadi bingung mau ngapain. Akhirnya saya kepikiran kenapa nggak coba baca buku aja lah, baca PC atau apa yang saya suka aja. Nah kebetulan saya suka buku ini, 100 Soneta Cinta karya Pablo Neruda yang diterjemahkan oleh M. Aan Mansur. M. Aan Mansur sangat terkenal ya dengan puisi-puisinya, dengan sajak-sajaknya, dan saya ngerasa sangat suka dengan kata-kata yang di dalam buku ini. Makanya saya udah bikin beberapa mungkin biar nggak kebanyakan basa-basi, silahkan. Ini adalah isi dari bab pertama. Bab pertama itu judulnya Pagi, dari buku 100 Soneta Cinta karya Pablo Neruda. Selamat mendengarkan. Matilde, nama tanaman atau anggur atau batu. Semua apa yang berasal dari bumi dan bertahan. Kata kepada siapa tumbuh mekar pagi permulaan. Kepada siapa kemarau membancorkan kilau limau. Pada tekuk namamu mengapung kapal-kapal kayu. Dan yang mengepung mereka liuk ombak api biru. Huruf-huruf nama itu yaitu air dari sungai bening mengalir ke jantungku yang kering. Oh, nama yang terlentang telanjang di selusur bunga, seperti sebuka pintu menuju lorong labirin rahasia yang mengabarkan dan mengobarkan wangi dunia. Oh, kuasa aku dengan mulut panas ganas menyala. Paksa aku, jika itu mau, dengan mata malammu. Namun biarkan kulayari namamu dan lelap di situ. Kekasihku, sungguh jauh tempuh hingga kuraih ke sekecupan. Langkah sepi, langkah-langkah sebelum kau kudapatkan. Mengikuti derak kereta melewati hutan hujan sendirian. Tak ada fajar mekar di tal-tal. Musim semi juga enggak. Tetapi kekasihku, kau dan aku adalah kita yang sama. Bersama dari pakaian hingga urat dan rangka. Bersemi di musim gugur. Dialir air kita, ditekuk pinggang kita, hingga hanya ada kau, hanya aku, kita bersama semata. Renungkanlah jerih perih arus di bebatuan yang terbawa, turut hanyut jauh hingga ke mulut muara sungai Boroa. Bayangkan, kita dipisah paksa kereta dan batas negara. Tiada lagi lain cara kau dan aku mesti saling mencinta dengan segenap kekalutan sebagai laki dan wanita. Bumi yang mengasuh rimbun, semak hingga berbunga. Getar cinta yang getir, rimbun duri bunga violeta dari belukar gairah yang menerkahkan merah luka. Batang tombak duka, mekar kelopak marah murka. Dari mana datang jalanmu menuntunmu ke jiwaku?
Apa gerangan memperkobarkan nyala api kepedihan yang merasuk menyulut hijau dedaunan hidupku? Siapa tunjukkan arah untukmu? Bunga, batuan, dan halimun? Apa yang mengabarkan di mana aku? Karena bumi berguncang. Di malam mencekam itu, kemudian fajar menuangkan anggurnya di kepala piala, dan datanglah matahari memancarkan cahaya surga. Dan di dalam diri, ganas panas cinta membantai, sehingga tajam duri dan pedangnya menebasiku, membelah jalan di selubung api, menembus ini hati. Akan selalu kau kenang riang arus kecil di sungai, dengan manis uap bunga mawar dan getar tangkai, dan sesekali ada alir perlahan, ada seekor burung mencelupkan bulu musim dinginnya yang murung. Akan kau kenang semua yang dihadiahkan bumi ini, wewangian yang terus melimpah, bebutiran logam, gulma yang menyemak, juga akar yang mengumpi, menghunus seperti pedang dengan duri-duri tajam. Seluruh tangkai yang kau petik akan kau kenang dengan bayang-bayang, dan air bergenang tenang. Rangkaian bunga seperti batu bersalut lembut busa. Waktu itu bagikan tidak pernah ada, dan seperti selalu, maka menujulah kita ketiadaan yang menunggu. Dan di sana, kau dan aku akan menemukan segala. Tidak ku genggam malammu, udaramu, dan pagimu. Semata bumi, kupastikan tandan buah-buahan ranum, seperti segar apel karena menyerap cairan manis itu. Lumpur dan getah dan ladang yang harum. Dari Queen Kamali, di mana pandang matamu ku awali, sampai frontier, tempat tangkaimu melangkah untukku. Kaulah gempur hitam, tanah subur yang sungguh ku tahu. Kesentuh pinggangmu, baku petik tangkai gandum lagi. Oh, perempuan dari arah kau, barangkali kau tidak tahu betapa lupa aku apa ciuman itu sebelum mencintaimu, dan jiwaku tidak putus mengingat mulutmu, juga terus dan terus. Sebagai lelaki terluka, aku telusuri jalan-jalan sampai aku memahami cinta. Aku sudah menemukan tujuanku, bentang padang, kecupan, dan gunung api. Tersesat di hutan, aku mematahkan dahan kegelapan dan mengangkat bisikannya ke bibirku yang dahaga. Barangkali itu suara tetesan-tetesan air mata hujan, lonceng yang berdentang, atau satu hati yang patah. Sesuatu yang datang dari jauh, begitu tampaknya, yang dalam dan rahasia bagiku. Dipendam tanah, teriakannya yang terpendam oleh musim gugur megah, oleh kelam dedaunan lembab dan setengah reka, bangkit dari hutan mimpi itu. Tangkai bunga merah bersenandung di bawah lidahku, aromanya terbang, melayang memanjat ke balik alam pikiran sadarku. Seolah tiba-tiba akar yang telah lama aku tinggalkan berseru padaku, kampung masa kecilku yang hilang. Dan aku berhenti, terluka oleh wewangian di udara. Mari ikut denganku, aku katakan, dan tiada yang tahu di mana atau bagaimana rasa sakit berdenyut menyiksa. Tidak ada serangkaian kembang atau tembang untukku. Semata ada satu kelopak luka yang merekahkan cinta. Ku katakan lagi, mari ikut denganku,
seolah aku sekarang bulan berdarah di mulutku, dan tiada siapa yang melihat atau darah yang mengembangkan menjelma menjadi sunyi. Oh, cinta. Kini kita lupa bintang memiliki duri setajam ini. Itu sebabnya ketika suaramu berulang-ulang ku dengar, mari ikut denganku. Seperti telah kau biarkan melonggar kesedihan, cinta, keliaran perangkap sulur-sulur angin yang memancarkan air mata panas dari dalam lemari besi. Di rongga mulutku, aku kembali merasakan jilatan lidah api, anjir darah, dan bunga anyel, batu, dan luka yang melepuh. Oke teman-teman, itu adalah beberapa penggalan dari beberapa halaman di buku 100 Soneta Cinta karya Pablo Neruda yang sudah diterjemahkan M. Aan Mansur, yang menurut saya ini sangat puitis sekali, sangat dalam sekali, karena ini menceritakan seorang Pablo Neruda yang kebetulan juga seorang penyair di Chili, mengungkapkan rasa sedih dan kehilangannya atas kekasih cintanya, Matilde Urrutia. Makanya dibuatlah buku ini untuk menggambarkan kecintaannya kepada wanita pujaan hatinya. Bahkan Pablo Neruda juga adalah salah satu orang yang memenangkan Nobel Sastra pada 1971 untuk karya ini. Makanya saya sangat mengagumi kata-kata dalam ini. Walaupun tentu saja ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mungkin kita agak sulit menerka dan mengamati kata-katanya. Tapi menurut saya ini sudah sangat mewakilkan bagaimana perasaan seseorang, apalagi laki-laki, yang merasakan kehilangan atas kekasih tercintanya. Sebenarnya saya nggak mau mereview atau gimana soal buku ini, hanya saja karena saya suka. Saya udah berkali-kali baca juga, dan saya suka M. Aan Mansur dalam pemilihan katanya itu. Hanya saya terus-terus baca, dan saya rasa apa salahnya membacakan ini kepada kalian. Semoga kalian mungkin tertarik, boleh cari saja. Sudah tersedia di semua toko buku ya. Kayaknya online juga udah ada. Ini itu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Bila ada yang ngerasa suka atau pengen saya membacakan tipe buku lain atau buku-buku judul lain, boleh ketika jadi komen. Saya usahakan kalau saya punya bukunya atau saya bisa dapat bukunya, saya akan bacakan. Sebelumnya saya sebenarnya udah punya jenis konten seperti ini di TikTok, cuman saya agak ragu untuk nge-upnya, makanya cuman 2 video kalau nggak salah. Tapi mungkin saya akan lanjutkan lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.